Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak kecil masuk ke kamar mandi. Beberapa lama kemudian dia keluar. Tetapi dia keluar dengan kondisi yang sama ketika dia masuk. Badannya masih kotor, bajunya juga sama, keringatnya masih bau dan seterusnya. Maka kita tahu bahwa masuk ke kamar mandi bukanlah jaminan akhirnya dia keluar dalam kondisi tubuh yang bersih. Ada aktivitas yang mengharuskan dia menjadi lebih bersih, yaitu mandi, bersuci dan seterusnya. Maka analogi semacam ini bisa kita terapkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah. Kita tahu itu, kita sering dengar itu bulan yang memang bisa menjadikan orang menjadi lebih baik, tetapi itu bukan jaminan. Tetapi potensi orang bisa menjadi lebih baik itu bisa terjadi di bulan Ramadan, manakala orang tersebut ketika masuk ke bulan Ramadan dia melakukan aktivitas yang memang menjadikan dia bersih secara ruh, bersih secara jiwa. Maka kita bisa melihat banyak orang yang masuk di bulan Ramadan, menangi bulan Ramadan, tetapi nyatanya begitu selesai bulan Ramadan, kondisinya tidak jauh berbeda dengan dia sebelum masuk ke bulan Ramadan. Tidaklah bertambah ketakwaannya, tidaklah bertambah ilmunya, tidaklah bertambah lebih takut lagi kepada Gusti Allah Ta'ala. Tentu bukan Ramadannya yang salah, tetapi kitalah orang-orang yang tidak pandai dan tidak mampu untuk memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi bulan Ramadan dengan benar. Sering kita dengar lagu berbahasa Arab yang berbunyi Ramadan tajalla wa batasama tuba liman iqtanama. Ramadan datang dan tersenyum. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang memanfaatkan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bukanlah jaminan orang yang menangi bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan secara otomatis pasti dia menjadi orang yang lebih baik. Tidak. Tetapi potensi menjadi lebih baiknya sangat terbuka karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan-kemurahan, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa, yang sangat memungkinkan jika seorang hamba itu mau melaksanakan amal-amal baik itu akan mengantarkan menjadi orang-orang yang baik. Tentu pengetahuan kita terhadap Ramadan itu luar biasa, akan sangat mempengaruhi sikap kita terhadap bulan Ramadan. Seorang anak yang kecil yang tidak tahu bahwa emas itu berharga, dia akan melempar-lemparkan emas tersebut dengan sembarangan, bahkan mungkin melemparkannya ke selokan, bahkan mungkin memasukkan ke api, merusaknya dan seterusnya, tidak begitu memperhatikan. Karena apa? Dia tidak tahu fungsi, tidak tahu nilai emas itu sangat berharga. Yang hari ini 1 gramnya bisa mencapai lebih dari 2 juta. Tapi bayangkan, kita yang tahu, yang dewasa, mengerti bahwa emas itu memiliki nilai yang sangat berharga, kita akan sangat hati-hati. Jangan sampai emas ini rusak, emas ini hilang, emas ini kemudian nilainya berubah. Bahkan kita akan menyimpannya dan memperlakukannya dengan sangat istimewa, tidak mungkin kita simpan dengan sembarangan. Nah, kenapa kalau kita memperlakukan emas dengan sangat luar biasa? Karena kita tahu nilai emas sangat berharga. Pun demikian Ramadan lebih dari emas, Ramadan lebih dari jutaan, miliaran, bahkan triliunan dolar. Ramadan lebih dari itu semua. Maka bagaimana kita kemudian bisa mengetahui Ramadan itu berharga? Maka tentunya dengan mengaji, dengan berilmu, dengan mencari tahu. Mari kita manfaatkan, dan orang yang mengetahui itu akan manfaatkan Ramadan dengan sangat baik. Maka dalam rangka memanfaatkan bulan Ramadan ini, di kesempatan yang singkat, sedikit membaca dan mengenal sosok Nabi kita Muhammad SAW, dan motivasi kenapa kita harus mengenal sosok yang agung itu. Karena tentu yang pertama, beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita, dan tentu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang beliau kehendaki. Maka kita harus memantaskan diri untuk berhak mendapatkan syafaat. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu harus mengetahui sosok beliau seperti apa. Dengan cara apa? Dengan cara membaca sirah nabawiyah, membaca perjalanan hidupnya. Dalam kitab Rohiqul Maktum, di muqaddimahnya itu dituliskan, fahuwa ma'aka ala qadri ma anta ma'ah, in waqafta ala haddin waqafa, wa in madatta madda, wa ma addaita bihi ta'adda. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akan bersama kamu sesuai dengan kadar kebersamaanmu dengan beliau. Kadar kebersamaan kita dengan beliau itu dicari dengan bagaimana? Tentu dengan membaca sirah nabawiyah.
dengan membaca sejarah hidupnya. Semakin besar kita mengetahui tentang sosok beliau, maka semakin besar pula beliau akan bersama dengan kita. Beliau hidup di hati kita. Karena apa? Karena kita tahu secara mendetail tentang kehidupan beliau. In waqafta ala haddin waqafa. Tapi jika kamu berhenti dalam satu batasan mengenai sirah nabawiyah, mengenai sosok beliau, maka beliau pun akan berhenti mengenal kita, berhenti bahkan mungkin naudzubillah tidak akan kenal dengan kita. Wa in madatta madda. Tapi jika kita membentangkan potensi yang kita punya untuk mendalami tentang beliau, maka beliau pun akan semakin dekat dengan kita. Pernah ada suatu quotes mengatakan bahwa kelak nanti Rasul akan memanggil nama kita. Ya, memanggil nama kita. Memanggil nama kita. Tentu kita akan terkagum-kagum dan kaget, kok beliau tahu dan mengerti nama kita. Kita akan terkagum-kagum, dan ternyata dijawab ketika ditanya kenapa panjenengan tahu namaku dengan menyebut secara lafdhon, karena kamu sering menyebutku, membaca salawat atasku, maka semakin banyak kita berlomba-lomba membaca salawat, maka potensi akan dikenal oleh Nabi juga akan semakin banyak, dan potensi mendapatkan syafaatnya juga akan semakin banyak. Wa ma addaita bihi ta'adda. Dan jika kamu menunaikan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut akan memberikan feedback kepada kita, akan memberikan asar, pengaruh kepada kita. Apa itu hak-hak Nabi? Kita lebih mencintai Nabi daripada mencintai diri kita sendiri. Kita mengikuti jejaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengajarkan ajaran-ajarannya. Itulah hak-hak Nabi. Maka ketika kita mampu melakukan itu, insya Allah akan ada pengaruh yang sangat bagus kepada kita, sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik secara signifikan sesuai dengan tuntunan dan ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi akan hidup bersama kita selagi kita hidup, dimanapun dan kapanpun, karena acuannya adalah Nabi. Segalanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fahuwa maka ala qadri ma anta ma'ah. Dia bersamamu sesuai dengan kadar kebersamaan kamu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.